Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Teman-temanku kelas 1 yang insyaallah dirahmati Allah dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan ini di pekan pertama ini kelas 1 semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Hojaji. Kalian semua bisa memanggil saya Pak Aji, oke? Dan kebetulan saya diamanahi oleh sekolah untuk mengajar akhlak. Maka dari itu, jika teman-teman sudah memegang buku ini, silahkan buka bukunya halaman 1. Oke, insya Allah di kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang akhlak mulia. Oke teman-teman, perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya akhlak mulia ini pasti ada di dalam hati seseorang. Di dalam hati Bapak terdapat akhlak yang mulia. Di dalam hati anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, teman-temanku sekalian pasti mempunyai akhlak yang mulia. Begitu juga akhlak yang tercela. Maka dari itu teman-teman, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih kita melakukan akhlak yang mulia atau melakukan akhlak yang tercela. Akhlak mulia adalah akhlak yang baik, sedangkan akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu teman-teman, mari kita sama-sama belajar tentang akhlak mulia. Oke, Bapak-bapak, apa sih itu akhlak mulia? Oke teman-teman, itu pertanyaan yang bagus. Akhlak mulia adalah perilaku baik yang kita lakukan dengan ikhlas, tidak minta pamrih oleh orang lain, ikhlas kemauan kita sendiri, dan perbuatan itu perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi siapapun. Itu namanya akhlak mulia teman-teman. Bapak, apa sih contoh-contohnya akhlak mulia itu? Oke, Bapak akan sebutkan contoh-contoh akhlak yang mulia. Sebelum Bapak sebutkan contoh-contohnya, Bapak himbau bahwasanya semua anak-anak, semua manusia muslim di seluruh dunia ini wajib, teman-teman. Wajib itu berarti harus melakukan akhlak mulia, harus melakukan akhlak mulia. Karena kenapa sih kita harus berakhlak mulia? Karena setiap kita melakukan akhlak mulia, Allah akan catat kebaikan di Lauhul Mahfuz. Dan kita insya Allah, jika kita selalu berbuat baik, melakukan akhlak mulia, maka kita akan dimasukkan ke surganya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, Bapak akan sebutkan contoh-contoh akhlak mulia atau perbuatan yang terpuji. Yang pertama teman-teman, penyantun. Teman-teman, kita harus santun kepada orang yang lebih tua daripada kita, dan kita harus santun, hormat kepada orang yang sepantaran kepada kita, dan juga kita harus santun kepada adik-adik kita teman-teman. Contohnya pertama, kita harus hormat dan santun kepada orang tua kita, kepada nenek kita, kepada kakak-kakak kita. Terus kalau kesepantaran, kita harus berbuat baik kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara sebaya kita, dan kepada anak kecil kita harus santun. Tidak boleh berbuat kasar dan tidak boleh ngomong kasar kepada adik-adik kita. Itu teman-teman yang pertama, penyantun. Kedua, ramah tamah teman-teman. Ramah itu kita tidak boleh berbuat yang dilarang teman-teman. Ramah, jadi kita harus berbuat ramah kepada siapapun. Kita misalkan ingin lewat ke tempat yang sangat ramai, di situ kita harus ramah tamah teman-teman, memberikan salam, selalu mendebarkan senyum kepada semuanya. Itu contoh
ramah. Yang pertama tadi apa? Penyantun. Yang kedua ramah. Yang ketiga sabar teman-teman. Ketika kita dikasih ujian sama Allah, maka kita harus selalu bersabar teman-teman. Misalkan kita mau berangkat ke sekolah, nah teman-teman, terus ada batu di depan sepeda kita dan kita terjatuh. Nah, ketika kita terjatuh dari sepeda, kita tidak boleh mengeluh dan tidak boleh menyalahkan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersabar teman-teman. Sabar ya Allah, alhamdulillah berarti kita masih dikasih ujian sama Allah. Kayak gitu teman-teman. Contohnya lain, sabar ketika kita diledek oleh teman kita. Kita tidak boleh meledek balas teman kita. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Yang lebih baik adalah kita sabar. Sabar ketika kita diledek oleh teman kita teman-teman. Itu perilaku sabar, termasuk akhlak yang baik. Terus yang selanjutnya, amanah teman-teman. Tahu nggak sih apa itu amanah? Nah, amanah itu ketika kita diberi tanggung jawab, kita melakukannya dengan baik. Contohnya misalkan Aufar nih. Aufar diberi amanah oleh Pak Haji. Pak Haji bawa buku. Aufar, tolong berikan buku ini kepada Maryam. Nah, Aufar sebagai anak yang baik dan melakukan akhlak yang mulia, dia memberikan buku ini kepada Maryam. Nah, jangan menyembunyikannya atau jangan membuangnya. Nah, teman-teman, itu contoh amanah, melakukan tanggung jawab dengan baik, teman-teman. Selanjutnya, adil. Kita ketika berhadapan dengan adik-adik kita ingin membagikan permen. Adik kita ada 10 misalkan. Kita punya permen 20. Nah, kita harus bagi rata adik-adik kita. Berarti 2 gitu teman-teman. Itu bersifat adil. Dan banyak sekali akhlak-akhlak mulia. Nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya teman-teman. Itu mungkin dari akhlak yang mulia. Nah, itu teman-teman ya. Kita wajib atau harus melakukan amal-amal yang baik atau akhlak yang mulia. Nah, dan perlu diketahui teman-teman, ternyata tidak cuma akhlak mulia yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan atau kita kerjakan. Ternyata ada amal-amal yang jelek yang harus kita tinggalkan teman-teman. Atau perbuatan-perbuatan yang jelek yang harus kita tinggalkan. Nah, apa aja contohnya Pak Haji? Pertama, hianat. Hianat ketika kita berjanji tapi kita khianat. Pak Haji, saya berjanji akan membaca surat Al-Qalam di rumah. Nah, akan tetapi di rumah dia tidur. Dia khianat kepada Pak Haji. Tidak boleh teman-teman. Harus menepati janji. Kedua dusta. Ketika kita ditanya oleh orang tua kita, "Wahai anakku, apakah kamu sudah membaca surat Al-Mulk?" Kita padahal belum menyelesaikannya, tapi kita menjawab kepada orang tua kita, "Saya sudah, Bu." Dia berdusta, dia berbohong. Itu tidak boleh teman-teman. Itu perilaku yang sangat jelek sekali dan akan mendapat dosa dari Allah. Dan tahu apa balasan orang yang berdosa? Balasan yang berdosa adalah dia akan dimasukkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang dimasukkan ke dalam neraka teman-teman. Selanjutnya kasar. Kita tidak boleh berbuat kasar kepada teman kita. Ketika kita marah, kita jangan mencaci maki. Tidak boleh berkata kasar kepada teman kita. Tadi Bapak bilang kita harus sabar ketika diledek. Selanjutnya sifat pelit. Kita tidak boleh pelit teman-teman. Ketika kita mempunyai rezeki makanan yang banyak, misalkan ketika kita masuk kelas, kita harus berbagi kepada teman-teman kita. Kita tidak boleh pelit teman-teman, karena orang pelit akan dijauhi teman-teman lagi. Maka harus berbuat baik, berbuat sedekah, infak, karena setiap sedekah dan infak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih baik teman-teman. Itu teman-teman ya. Bapak tadi sudah jelaskan contoh-contoh akhlak mulia dan contoh akhlak yang
keji atau akhlak yang tercela. Bapak sebutkan lagi tadi, akhlak yang mulia, penyantun, sabar, terus tabah, amanah, ramah. Nah, contoh akhlak yang tercela yang tidak boleh kita lakukan: khianat, berbohong, berdusta, berbuat kasar, pelit kepada teman-teman, dan lain-lain. Banyak sekali teman-teman. Maka dari itu, hayo kita sama-sama menjalankan atau melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada adik-adik kita, dan kepada semua orang. Dan kita harus menjauhi dari sifat pelit, teman-teman. Nah, maka dari itu, teman-teman, kenapa sih Bapak menyuruh kita untuk berbuat baik? Bukan Bapak yang menyuruh, akan tetapi yang menyuruh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya, teman-teman. Nah, kalian tahu nggak sih bahwasanya ternyata Nabi Muhammad diturunkan ke bumi ini, dilahirkan ke bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak, teman-teman. Itu teman-teman, maka dari itu Rasulullah aja hanya menyempurnakan akhlak. Masa kita nggak bisa berbuat akhlak baik? Ya, gitu teman-teman. Kan kita punya Nabi Muhammad. Kita bisa contoh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, teman-teman, kalian tahu nggak sih sesungguhnya orang yang paling dekat Rasulullah nanti di surga siapa? Orang yang paling dekat sama Rasulullah di surga nanti adalah orang yang berakhlak mulia, teman-teman. Siapa yang mau dan ingin nanti di surga dekat Rasulullah? Pasti kita semua mau dekat dengan Rasulullah. Maka dari itu kita harus berbuat akhlak yang mulia, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang berbuat baik. Ya, itu teman-teman. Dan perlu diingat teman-teman, ya, kemuliaan kita bisa hidup mulia di dunia ini dengan adab, teman-teman, dengan akhlak yang mulia, bukan dengan keturunan presiden, bukan dengan keturunan gubernur, bukan dengan keturunan bupati, bukan keturunan raja-raja, akan tetapi kita akan mulia di dunia dan di akhirat ketika kita beramal baik dan melakukan akhlak yang mulia, teman-teman. Mungkin itu teman-teman dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.